Assalamualaikum pemirsa Binus TV. Program Para Pengabdi Negara kembali hadir dengan informasi seputar pahlawan negeri ini yang jarang diketahui publik. Nah, kali ini para pengabdi negara mencoba mengulas penggiat lingkungan, yaitu mereka yang menjaga alam dan lingkungan memanfaatkan sumber daya yang ada. Berikut liputannya. Untuk menjaga lingkungan agar tetap lestari, Imum Mukim Lutueng Mane, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh, memberlakukan aturan adat yang berbentuk sanksi tegas bagi para penebang pohon di hutan dan peracun ikan di sungai. Aturan ini dituangkan dalam Konun Mukim nomor 1 tahun 2012 tentang aturan adat mukim dalam pengelolaan hutan desa. Tindakan konservasi merupakan tanggung jawab bersama. Hal itulah yang mendorong Sulaiman selaku Imum Mukim atau tokoh pemangku adat di Kecamatan Mane, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh untuk memperjuangkan konservasi lingkungan di hutan desa. Melindungi kawasan hutan dan satwa menjadi salah satu tujuan utama bagi pria asal kelahiran Lok Sukon, Aceh Utara pada 1969 itu. Sehingga dirinya kini menjadi pendorong masyarakat dalam mewujudkan pelestarian hutan yang terdapat di pemukimannya melalui aturan adat mukim. Aturan adat mukim Lutueng di dalamnya diatur semua aturan termasuk aturan dalam mengelola kawasan hutan dan sungai sehingga masyarakat bisa memanfaatkan hasil hutan dan sungai dengan tata cara pengelolaan secara bijak tanpa merusak hutan. Aturan itu tertuang dalam Konun Mukim, diantaranya yang melarang keras memotong kayu yang terdapat sumber air dengan radius 200 meter. Di mana jika ada warga yang melanggar maka akan dikenakan sanksi adat dengan menyita alat dan membayar denda sesuai dengan taksiran harga kayu yang dipotong. Selain itu, Konun Mukim juga mengatur tata cara untuk mengambil ikan di sungai. Seperti tidak dibenarkan mengambil ikan di sungai dengan menggunakan bahan kimia seperti racun dan menggunakan kontak arus listrik. Jika terdapat masyarakat melakukan pelanggaran tersebut, maka akan dikenakan sanksi adat mukim yang telah berlaku. Seperti menyita seluruh alat yang digunakan dan wajib membayar denda sebesar 5 juta rupiah. Selain menerapkan Konun Mukim di bidang konservasi, Imum Mukim Lutueng Mane juga memberikan solusi untuk keberlangsungan konservasi hutan desa agar tetap lestari. Seperti membuat tempat pembibitan pohon hutan yang sudah langka, seperti pohon medang jumpa dan pohon kayu lainnya. Nantinya bibit-bibit pohon tersebut akan diberikan kepada masyarakat yang telah memotong kayu di hutan desa. Dengan sistem satu batang kayu dipotong, maka wajib menanam kembali 10 batang pohon sebagai gantinya. Kita sudah ada aturan, yaitu Kanun Mukim Lutueng nomor 1 tahun 2012. Jadi ada pengelolaan hutan, kemudian ada aturan-aturan misalnya tentang sungai, tentang hutan, dan tentang ternak. Jadi sudah ada. Jadi makanya yang dikelola sekarang hutan desa ini aturan-aturan mukim yang dipakai oleh desa-desa tersebut. Baik Pak, tadi Bapak sebutkan ada aturan-aturan. Ini kenapa Bapak mengeluarkan aturan-aturan itu? Apakah di sini sering terjadi seperti logging atau katakanlah pemburuan liar? Begini, jadi kita kan sebagai pemimpin kecil mungkin di daerah kecamatan ini, kita lihat bagaimana hutan yang sudah waktu itu sudah menjadi bagian daripada kita untuk tempat mencari rezeki ataupun tempat menjadi nafkah keluarga bagi masyarakat kami. Jadi yang maksud kami ini, hutan bisa dijaga
masyarakat bisa sejahtera dalam pengelolaannya. Jadi maksudnya kalau kita tidak ada aturan, apakah aturan bagaimana cara bisa mengambil sumber hutan yang ada di tempat kita kalau belum ada aturan kan tidak bisa. Kalau misalnya gini, bagaimana nanti misalnya masyarakat perlu membutuhkan kayu, jadi kita buat aturan itu supaya kayu yang seperti apa yang bisa ditebang, dan di tempat mana yang bisa diambil. Karena kita ini kan ada berbukit, ada yang kemiringan 30 derajat, kemiringan 50 derajat. Jadi di mana yang tidak bisa diambil itu jangan diambil. Seperti kadang-kadang di tempat kita ini ada mata air, tempat semua sumber air yang ada dipakai oleh masyarakat ini kan ada di keliling kita. Jadi ada di wilayah-wilayah itu yang tidak bisa diambil. Misalnya kadang-kadang jangan menebang kayu di radius 250 meter di mata air. Jadi kalau memang kita tidak menyampaikan kepada masyarakat seperti itu kan, ini masyarakat kan banyak masyarakat awam ataupun masih memakai aturan-aturan yang sebisa dia. Jadi makanya kita buat aturan mungkin bagaimana secara mengambil ikan seperti di sungai. Kalau dulu mengambil ikan di sungai bisa meracun misalnya, tapi kalau sekarang kita udah buat aturan tuh dilarang mengambil ikan secara mengebum racun dan kontak. Begini, kalau yang seperti misalnya kayu, kadang-kadang sesudah kita buat aturan itu dilarang menebang misalnya kayu yang di kemiringan 30 derajat ataupun 40 derajat. Itu kalau misalnya ada juga yang menebangnya itu sesuai dengan hasil kesepakatan, kita sensonya kita ambil, dan kayu yang sudah ditebang itu harus dibayar sesuai dengan harganya, sesuai dengan harga kayu, berapa kubik satu batang tersebut, jadi berapa harga kayu sesuai dengan hasil musyawarah. Sejauh ini Pak Sudah ada, jadi sudah ada yang kita berikan sanksi juga, sudah ada. Gini, kalau masyarakat sekarang sudah, waktu pertama memang waktu tahun 2012 tersebut kita masih agak berat, karena masyarakat sekarang ini, kita waktu buat aturan itu kan tidak semua masyarakat, cuma perwakilan masyarakat. Jadi waktu kita sosialisasi misalnya kita sampaikan setiap menebang satu batang kayu yang ada di dalam hutan itu harus diganti dengan 10 batang yang lain. Kan ada pertanyaan, jadi di mana kita ambil batang kayu yang kita ganti Pak Mukim? Di mana ada kenapa tidak bisa kita potong, kita tebang kayu itu kan kayu milik bukan milik Mukim, itu milik Allah Subhanahu wa taala karena di hutan. Jadi kan kita perlu sampaikan. Jadi pokoknya setiap penebangan itu satu batang ditebang itu 10 harus diganti. Jadi nantinya kayu yang perlu diganti itu yang untuk diganti itu kami sediakan. Selain sangat konsen terhadap perlindungan hutan desa, Mukim Lutueng Mane juga gencar melakukan edukasi terhadap para siswa-siswi di setiap sekolah yang berada di pemukimannya. Hal tersebut dilakukan untuk memberi pemahaman sejak dini budaya menanam pohon untuk melestarikan hutan. Seperti yang ia lakukan di SMK Negeri Mane, selain mengenalkan mengundang jumpa kepada siswa, Mukim Lutueng juga memberikan beberapa bibit pohon mudang jumpa kepada siswa untuk ditanam di pekarangan sekolah. Salah seorang siswa SMK Negeri Mane, Rauzatul Sinar, mengakui sebelumnya tidak mengetahui tentang pohon mudang jumpa.
Dengan adanya kegiatan edukasi seperti ini akan menambah pengetahuan tentang lingkungan, apalagi pohon mendang jumpa memiliki nilai historis di Aceh, yang mana kayu tersebut digunakan untuk membangun rumah adat Aceh. Senang sekali karena berhubungan sama jurusan kami, dan juga kegiatan ini bermanfaat, memberi leluasan bagi kami untuk mengetahui tentang aktivitas, cara-cara dan teknik memperbanyak tanaman seperti jurusan kami yaitu perkebunan dan pertanian, dan juga membuat kami mengerti bahwa kita harus menjaga kelestarian pertanian dan menjaga agar tidak punah. Kini Konun Mukim Lutueng Mane dalam pengelolaan kawasan hutan desa telah mendapat SK dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Lingkungan atau KLHK pada tahun 2015 lalu. Saat ini program tersebut pun telah banyak manfaatnya yang dirasakan oleh masyarakat di Kecamatan Mane. Seperti yang dirasakan oleh salah seorang nelayan tradisional, Burhan, yang sehari-harinya mencari rezeki di Krueng Mane untuk menjala ikan kereling atau ikan jurung. Ia mengaku setelah adanya peraturan Konun Mukim, hasil tangkapannya bertambah. Dulu sebelum adanya peraturan Konun Mukim, orang-orang tidak dilarang untuk mengambil ikan dengan cara menyetrum atau mengontak dengan arus listrik. Sehingga ikan-ikan di Krueng Mane tersebut habis dan berdampak pada hasil tangkapannya. Dapat waktu tahun dengan cangkul. Yang mereka cuma kontak-kontak anarki, nak anarki itu betul. Anjak nak kanun. Peraturan desa. Keseluruhan luas kawasan hutan desa yang dikelola Imum Mukim Lutueng Mane seluas 7.939 hektar. Dengan adanya aturan Konun Mukim tersebut dapat menjaga dan melestarikan hutan di pemukiman Lutueng secara berkelanjutan. Dari penjaga alam kita beralih ke pemerhati lingkungan sekitar. Seorang perwira tinggi di jajaran Kodam Iskandar Muda Provinsi Aceh berhasil mengembangkan budidaya larva maggot untuk dijadikan kebutuhan pakan ternak sehari-hari. Hal tersebut ia lakukan untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan akibat sampah rumah tangga dan risiko rugi dalam mengembangkan bisnis ternak unggas dengan memberi pakanan pabrikan yang setiap tahun harganya terus mengalami kenaikan. Berangkat dari kepeduliannya terhadap nasib para peternak unggas dan ikan yang perekonomiannya semakin terjepit lantaran terhimpit dengan tingginya harga kebutuhan pakan ternak pabrikan, Kolonel Reki yang kini menjabat sebagai Aslok Kasdam Kodam Iskandar Muda
mencari cara untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan mengembangkan budidaya maggot atau larva yang dihasilkan dari lalat jenis Black Soldier Fly atau BSF. Memanfaatkan lahan di dalam bangunan bekas peninggalan penjajah Belanda yang berada di komplek asrama Keraton TNI Kodam IM, Kota Banda Aceh, Kolonel Reki kini berhasil mengembangkan budidaya maggot. Sejak dirintisnya dalam 3 bulan terakhir, kini dirinya telah bisa menghasilkan 200 kg larva maggot per harinya. Sehari-hari dalam mengembangkan budidaya maggot tersebut, ia dibantu oleh 3 orang pekerja. Untuk menghasilkan maggot tersebut, Kolonel Reki harus meliputi sejumlah proses dalam waktu 18 hari. Mulai dari menetaskan lalat dari pupa maggot yang berumur 21 hari, hingga lalat-lalat berkembang biak dan menghasilkan telur di tempat media yang sudah dipersiapkan. Telur-telur lalat BSF kemudian ditetaskan menggunakan media wadah berukuran ember kecil yang diisi oleh ampas tahu atau sekam kayu. Selama 7 hari telur-telur akan menetas dan kemudian dipindahkan ke tempat pembesaran yang disebut biopon. Media yang digunakan selama proses pembesaran larva maggot adalah sampah organik seperti sampah rumah tangga, restoran, maupun buah dan sayur-sayuran yang sudah busuk. Selain itu bisa juga dengan menggunakan limbah perkebunan dan pertanian untuk meningkatkan bobot maggot yang dihasilkan. Kolonel Reki mengatakan tujuan untuk mengembangkan budidaya larva BSF atau disebut maggot ini untuk mengatasi sejumlah persoalan yang saat ini dihadapi oleh masyarakat Kota Banda Aceh. Seperti masalah pencemaran lingkungan akibat banyaknya sampah yang diproduksi oleh masyarakat, yang dikhawatirkan dapat menimbulkan sumber penyakit dan polusi udara. Selain itu, manfaat dari hasil budidaya maggot ini juga bisa dimanfaatkan oleh para peternak unggas seperti bebek dan ayam untuk dijadikan pakan alternatif pengganti pakan pabrikan yang harganya setiap tahun mengalami kenaikan. Sehingga kondisi tersebut sangat berdampak pada penghasilan para peternak. Tak hanya itu, sisa sampah uraian dari hasil budidaya maggot tersebut juga menghasilkan pupuk kompos yang amat berkualitas untuk tanaman produktif para petani. Sehingga menurutnya membudidayakan maggot sangatlah bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang saat ini terjepit di tengah pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kolonel CPL Reki Prianto, Aslok Kasdam Iskandar Muda. Dalam hal ini, ide awal saya membudidayakan maggot, pertama, ada satu keresahan saya terhadap sampah yang kita produksi sehari-hari, di mana sampah-sampah itu sangat mengganggu. Pertama karena kesehatan, kedua juga adanya lalat yang menjadi sumber penyakit, dan yang ketiga ya pasti polusi daripada udara yang baunya nggak enak. Kemudian biasanya sampah itu tidak termanfaatkan. Kemudian saya mencoba belajar. Saya pernah melihat di media televisi adanya satu jenis lalat Black Soldier Fly yang orang nyebutnya itu maggot. Di situ saya belajar dan saya coba terus. Kemudian akhirnya saya berhasil untuk membudidayakan maggot untuk skala yang menengah ke atas. Kemudian setelah kita coba untuk budidaya maggot, rupanya manfaatnya luar biasa. Pertama, sampah yang menjadi persoalan kita, apalagi kita hidup di tengah kota atau kaum urban, ini bisa termanfaatkan yang lebih besar lagi. Kemudian sampah pasar, dalam hal ini sampah sayur-sayuran, buah-buahan, sisa motong hewan atau perikanan, kemudian juga sampah perhotelan, kemudian sampah pertanian, dalam hal ini hasil pertanian yang sudah tidak terpakai, kemudian juga sampah perkebunan seperti limbah-limbah sawit dan sampah-sampah yang ada di rumah-rumah makan. Nah, inilah yang kita manfaatkan. Jadi sampah ini yang awalnya menjadi suatu problem, bagi saya sampah itu merupakan peluang.
untuk kita menambah suatu penghasilan atau kita menambah rezeki, apalagi di tengah pandemi saat ini. Kita tahu kita lebih cenderung lebih banyak di rumah, pasti kan kita menghasilkan sampah. Andaikan sampah itu kita manfaatkan dan kita beternak, sehingga kita bisa meningkatkan perekonomian kita. Karena apa? Selama ini ketergantungan kita dalam beternak itu sangat tinggi kepada pakan pabrikan. Sedangkan kita ketahui saat pandemi harga pakan pabrikan cenderung naik setiap tahunnya. Sehingga para peternak kita ini mengalami kerugian karena ketergantungan mereka sangat tinggi terhadap sampah pabrikan tersebut. Dengan membudidayakan larva BSF ini atau maggot ini, berarti salah satu kesulitan rakyat kita bisa kita atasi. Dan ini adanya kebijakan dari Pangdam dan Kasdam Iskandar Muda, bagaimana prajurit-prajurit Kodam Iskandar Muda ini bisa mengabdi dan bisa mencari solusi untuk mengatasi kesulitan rakyat yang ada di sekeliling kita. Dan salah satunya membuat saya berbesar hati untuk lebih bersemangat bergerak di bidang maggot ini, membudidaya maggot ini yang saya perbuat. Saya harap masyarakat khususnya untuk masyarakat di seputaran Banda Aceh manfaatkan sampah-sampah atau limbah-limbah organik yang selama ini tidak kita manfaatkan menjadi hal yang lebih bermanfaat, dan itu akan secara otomatis dengan kita berbudidaya maggot ini kita akan mendapat pakan alternatif yang mempunyai protein yang sangat tinggi. Karena kandungan protein di maggot ini di atas 50%. Dan ini bisa kita menekan penggunaan pakan pabrikan. Semakin tinggi kita menekan pakan pabrikan, berarti keuntungan bagi para peternak kita atau masyarakat kita akan semakin bagus. Dan diketahui juga bahwa maggot ini, andaikan ternak kita menggunakan pakan maggot ini, untuk imunitas tubuh ternak itu tuh lebih bagus dan dia lebih sehat karena ini merupakan pakan alamnya dia. Dan daging, kalau kita miara ternak pedaging, dan dagingnya akan terasa lebih gurih, dan telurnya itu kuning itu akan lebih jingga daripada kita beli telur di pasaran yang biasanya kuning itu agak kepucat-pucatan. Kalau kita kasih pakan maggot akan lebih jingga, berarti untuk protein yang di telur itu akan lebih tinggi juga. Dan itu sangat bermanfaat bagi gizi ya itu Pak? Iya, iya. Gizi masyarakat. Pak, untuk membudidaya maggot ini sendiri Pak membutuhkan berapa lama Pak dari proses penyemayan lalat sampai menjadi maggot Pak? Ya. Kita membudidaya maggot ini sebenarnya prosesnya itu tuh tidak terlalu susah. Siklus maggot ini, andaikan kita produksi dari telur maggot, dia kembali lagi ke telur lagi, itu membutuhkan waktu kurang lebih 40 sampai 46 hari. Tetapi jangan kita lihat 1 bulannya itu. Tetapi untuk dari telur kita tetaskan selama 4 sampai 5 hari, telur itu akan menetas menjadi larva. Larva ini kita kasih pakan daripada limbah-limbah yang ada di seputaran kita. Bisa limbah perkebunan, pertanian, atau limbah-limbah pasar, atau limbah rumah tangga. Ini membutuhkan waktu 18 hari dia sudah bisa panen. Dari telur itu waktu 18 hari sudah bisa kita panen. Kemudian dari umur 3 minggu atau 21 hari dia akan merubah siklusnya. Dari maggot yang warna putih akan berubah menjadi warna coklat kehitam-hitaman. Dan ini akan menjadi indukan daripada lalatnya. Kemudian kan dari totalitas, misalnya kita kasih gambaran bahwa 1 gram telur lalat BSF ini kurang lebih jumlah 72 ekor lalat perempuan bertelur. Kurang lebih beratnya 72 ekor, beratnya 1 gram. Jumlah 1 gram ini kalau kita ambil hitungan yang terkecil, 1 ekor lalat menghasilkan 500 telur sampai 900 telur. Kita anggap 500. Dari 72 ekor lalat yang bertelur berarti ada 35.000 larva dalam 1 gram. Di dalam 1 gram ini kita bisa menghasilkan maggot
di sekitaran 2 kilo sampai 3 kilogram. Dan sampah yang dihancurkan oleh 1 gram telur maggot ini yang sudah menjadi larva itu 15 kg. Berarti kita sudah mengurangi sampah untuk 1 gram 15 kg selama proses pembesaran 21 hari ini. Karena setelah 21 hari, maggot ini sudah tidak makan. Dia akan bersiklus menjadi prepupa, kemudian menjadi pupa. Kemudian setelah dari pupa, dia akan kita tetaskan di ruang penangkasan untuk menjadi lalat. Dan lalatnya kawin, lalat perempuan 4 hari setelah kawin dia akan bertelur. Setelah bertelur dia akan mati. Kemudian untuk lalat yang laki-laki, setelah dia membuahi perempuan dia akan mati juga. Kemudian untuk bangkai-bangkai yang mati ini, yang perempuan maupun yang laki-laki, ini bisa juga menjadi pakan daripada ternak kita, dalam hal ini bebek atau ayam. Kemudian untuk bekas pupanya yang sudah betul itu yang kita sebut cangkang, dan ini juga bisa kita jadikan pakan untuk ternak kita. Jadi benar-benar zero waste, tidak ada yang terbuang. Kemudian sisa daripada sampah hasil uraian daripada maggot ini, dalam hal ini dilihat di sini, ini merupakan sampah sisa hasil uraian daripada maggot. Dan ini merupakan pupuk kompos yang sangat bagus untuk pertanian kita. Nah, di sini bisa dilihat ini adalah kompos daripada sisa pakan organik, dan ini bisa kita langsung manfaatkan untuk tanaman kita, bisa untuk tanaman lingkungan kita seperti cabai, sayur-sayuran, bisa juga perkebunan ataupun pertanian. Sehingga dengan maggot ini kita sudah membuat suatu terobosan bagaimana lebih efektif dalam mengurai sampah. Dan hasil turunan daripada sampah itu berupa maggot-maggot ini bisa kita untuk pakan daripada peternakan kita maupun pertanian kita untuk komposnya. Oke Pak, baik. Perharinya itu Pak, berapa banyak maggot yang Bapak hasilkan Pak? Saya bisa menghitung berapa per hari saya bisa menghasilkan maggot. Ini bisa saya lihat berapa besar daripada lalat saya bertelur menghasilkan telur. Rata-rata untuk penangkaran saya ini menghasilkan telur 100 gram per hari. Rata-rata, memang ada turun naik, kadang-kadang dia ke angka 87, 89, balik lagi 100, lebih daripada 100. Kita anggap aja 100 gram per hari. Karena 1 gram selama siklusnya 18 sampai 21 hari itu membutuhkan sampah 1,5 ton. Berarti per hari saya membutuhkan sampah organik 1,5 ton untuk menghasilkan 1 gram akan menghasilkan 2 kilo sampai 3 kilogram. Kita ambil yang terjelek aja, kita menghasilkan 2 kilo. Berarti per hari saya menghasilkan 200 kilogram maggot atau 2 kuintal maggot per hari. Dengan jumlah per hari yang harus saya siapkan sampah 1,5 ton. Berarti kita sudah mengurangi sampah 1,5 ton per hari, dan kita akan mendapatkan kompos buat tanaman kita. Kini hasil dari budidaya maggot di tempat penangkaran Kolonel Reki telah dimanfaatkan oleh sejumlah peternak unggas dan ikan lele yang ada di kota Banda Aceh. Selain itu, dengan adanya tempat budidaya maggot miliknya, ia dapat mengurangi dampak pencemaran lingkungan akibat sampah rumah tangga sekitar 1,5 ton per harinya. Bapak Sulaiman dan Kolonel Reki adalah sebahagian kecil dari potret penggiat untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Semoga dengan tayangan ini muncul penggiat-penggiat baru yang acuh untuk melestarikan dan menjaga alam ini. Demikian program Para Pengabdi Negara kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share kisah pahlawan pelestari alam ini. Serta ikuti terus perkembangan program Para Pengabdi Negara agar kita tahu bahwa di luar sana banyak para pahlawan kita yang mengabdikan dirinya untuk Indonesia tanpa pamrih.
Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. B News TV.